Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rani Suminti dari opsi PLD, Magister Teknik. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Sistem Uji Kompetensi Online Adaptif untuk Jabatan Fungsional. Kasus ini berawal dari sebuah keresahan dan ide besar untuk meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia melalui inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Mari kita mulai. Pertama, untuk latar belakangnya itu sendiri, uji kompetensi merupakan proses penilaian kompetensi ASN untuk menentukan kelayakan kenaikan jenjang jabatan ataupun pengangkatan dalam atau ke jabatan fungsional. Proses ini melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial kultural. Nah, tetapi pada saat ini ASN pada jabatan fungsional seringkali mendapatkan sentimen negatif, terutama pada kompetensinya. Nah, padahal sudah diatur nih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang secara tegas mengamanatkan bahwa ASN harus memiliki kompetensi yang relevan sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, kompetensi ASN ini bukan sekadar formalitas ya, melainkan sebagai acuan vital bagi kinerja mereka yang secara langsung akan mempengaruhi kenaikan jenjang karir dan perpindahan jabatan. Nah, untuk memastikan hal ini, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang salah satu intinya adalah penyelenggaraan uji kompetensi bagi ASN yang berambisi untuk naik jenjang ataupun berpindah jabatan. Nah, dari penjelasan keresahan dan alasan yang kuat ini, uh, kita akan balik ke aspek yang lain, bagaimana penilaian kompetensi ini berperan strategis dalam penilaian SDM dan apa sih tantangan yang ada di lapangan. Nah, salah satu penyebabnya mungkin ada di pelaksanaannya yang akan kita soroti. Dalam pelaksanaannya, uji kompetensi diselenggarakan oleh instansi pembina masing-masing jabatan. Nah, saya akan mengambil contoh salah satu instansi pembina, yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang membina jabatan fungsional bidang kepegawaian. Setelah saya observasi awal, teridentifikasi beberapa permasalahan signifikan dalam sistem uji kompetensi di instansi ini. Meskipun mereka sudah memakai aplikasi sendiri, yang pertama sifatnya masih konvensional dan optimal, dia berbasis fixed form, lalu pendekatan ini menyebabkan inefisiensi dan pengukuran yang kurang akurat, lalu belum integrasi dengan sumber psikometri atau seperti ERP, lalu bank soalnya belum memiliki metadata yang kaya seperti daya pembeda, tingkat kesulitan, dan strukturnya belum mendukung analisis psikometri. Nah, lalu ritme pengambilan soal terbatas, jadi sistem hanya menggunakan 100 soal yang diacak untuk setiap peserta sehingga setiap peserta mendapatkan satu hal yang sama persis. Lalu ketiadaan bank soal dinamis menjadikan soal monoton dan memperlambat proses penambahan atau pembaruan soal. Nah, dari hal itu menyebabkan dampak. Yang pertama itu ada dampaknya ada di akurasi pengukuran kompetensi IJF yang menjadi belum maksimal. Ini berdampak pada penempatan atau pengembangan karir bagi mereka. Lalu proses uji kompetensi menjadi kurang efisien, memakan lebih banyak waktu dan sumber daya. Lalu isu keadilan objektivitas muncul. Lalu potensi pemanfaatan dari data bank ataupun restoran peserta belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, dan melihat dari dampak-dampak ini, penelitian ini hadir, kita akan menjawab pertanyaan bersama. Nah, kita akan rumuskan masalahnya. Jadi bagaimana sih sistem kita akan membangun sistem uji kompetensi dengan metode yang optimal untuk uji kompetensi jabatan fungsional yang lebih akurat dan tepat. Nah, dan ini kita akan mengkaji dan merumuskan sebuah sistem uji kompetensi yang adaptif yang mampu mengevaluasi kompetensi jabatan fungsional secara lebih akurat, efisien, dan relevan dengan regulasi. Nah, setelah dikaji ternyata terdapat komponen vital dalam sistem ini. Yang pertama adalah bank soal dan bagaimana sistem itu mendeliver soal tersebut ke peserta. Nah, berdasarkan riset dan observasi, kita telah melakukan SLR sebelumnya, terdapat salah satu metode yang mampu menghadapi masalah tersebut, yaitu
Kita mengusulkan peningkatan bank soal dan algoritma pembuatan soal di platform uji kompetensi untuk mempertimbangkan penerapan metode IAT atau Item Response Theory ataupun Computerized Adaptive Testing. Untuk pengembangannya, kita menggunakan metode penelitian BSRM yang untuk mengembangkan arsitekturnya, jadi bagaimana jantung sistem ini. Untuk komponen utamanya, sistem uji kompetensi adaptif ini secara umum tersusun dari 4 komponen utama, yaitu bank soal, strategi penilaian soal, ataupun algoritma tadi, lalu metode estimasi kemampuan, dan kriteria penghentian. Nah, untuk fokus optimalisasinya, nah kita akan mengoptimalisasi model ini akan fokus ke bank soal dan strategi pemilihan item atau pemilihan soal sebagai fondasi awal yang krusial. Nah, diagram ini akan menggambarkan bagaimana bank soal yang teroptimalisasi dan berinteraksi dengan sistem di dalamnya. Dimulai dari estimasi kemampuan soal, kemampuan bawah, lalu pembagian item yang berdasarkan dengan standar kompetensi, lalu penyajian item, lalu pencatatan respon, hingga estimasi kemampuan yang baru yang membentuk suatu siklus yang adaptif. Nah, aspek ini adalah rangka umum. Sekarang kita akan bahas bagaimana bank soal itu akan dioptimalisasi. Nah, transformasi bank soal ini, model ini berfokus pada perancangan bank soal yang lebih struktur, kayak metadata dan pembentukan aplikasi IAT untuk uji kompetensi adaptif. Nah, strukturnya bagaimana? Setelah bank soal transformasi ini akan dirancang dengan baik ya. Untuk struktur metadatanya kita yang lebih ditekankan mungkin lebih ke klasifikasi kompetensinya, dimensi kompetensi, lalu subkompetensinya, indikator kinerja, dan jangan lupa karena kita akan menerapkan IRT, kita akan memasukkan parameter vital IRT, yaitu parameter ABC. Ya. Lalu metadatanya akan dilengkapi nanti dengan metadata yang sudah ada sebelumnya, yaitu taksonomi, belum, waktu pengerjaan rata-rata, sampai ke hasil validasi. Nah, untuk yang kedua, instansi kedua ada di strategi pemilihan adaptif. Nah, untuk kita akan menggunakan IRT ya tadi dengan model 3PL tadi, ABC. Yang pertama adalah statistik bagaimana soal dibedakan, pembedaan antara soal, lalu bagaimana soal itu bisa mencerminkan suatu kompetensi seseorang, dan statistik bagaimana soal itu akan dijawab secara kebetulan benar. Nah, bagaimana lalu kerjanya? Dimulai dari estimasi awal, lalu pemilihan item optimal, lalu pembaruan estimasi, lalu kriteria. Setelah itu masuk ke kriteria perhatian. Apabila kriteria terpenuhi, maka akan hasil ditampilkan. Kalau misalkan kriterianya tidak terpenuhi, maka akan disajikan item yang baru lagi atau soal yang baru lagi. Nah, yang menjadi pembeda adalah di sini kita akan mengintegrasikan dengan standar kompetensi di jabatan masing-masing. Baik, untuk tahapan demonstrasi dan evaluasinya, mungkin kita akan melakukan testing secara terbatas ya, lalu mengumpulkan data respon, lalu kita akan melihat bagaimana sistem secara dinamis menyelesaikan soal, mengestimasi kemampuan peserta, dan menghasilkan hasil ujian kompetensi yang relevan. Untuk hal evaluasinya, kita akan mengevaluasi di bagian presisi estimasi kemampuan, lalu efisiensi waktu pekerjaan, persepsi pengguna, dan validasi berdasarkan hasil uji kompetensi atau pemetaan kompetensi. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini mengusulkan solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan uji kompetensi, terutama di Badan Kepegawaian Negara. Nah, pengembangan model optimalisasi dengan desain bank soal dan algoritma pemilihan soal berbasis IRT diharapkan secara signifikan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keadilan dalam proses penilaian. Nah, diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi praktis dalam transformasi digital. Lalu pada akhirnya penelitian ini mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan ASN dunia dan mempercepat reformasi birokrasi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.